Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayat. Ibu-ibu jemaah mushola Nasirun, kembali mengawali tausiah kita pada sore hari ini. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita tengah berada pada satu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ibu-ibu sudah meninggalkan waktu istirahat, meninggalkan rumah, mungkin juga meninggalkan pekerjaannya, namun waktu ini tidak sia-sia, punya nilai-nilai kebaikan, dan inilah nilai yang akan kita bawa di alam ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai dari awal, mulai ibu melangkahkan kaki dari rumah sampai nanti kembali ke rumah masing-masing, semua langkah kita, semua waktu kita dicatat oleh malaikat raqib sebagai nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan. Karena memang ibu-ibu di sini tidak dibayar, ya, bahkan mungkin mengeluarkan duit. Siapa nanti yang akan diharapkan membayarnya adalah merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, setelah puasa, ya, mungkin ini baru kita pertemuan. Bulan Syawal mungkin sudah berlalu, sekarang sudah bulan Zulqa'dah. Namun walaupun demikian, sebagai kebiasaan kita pada bulan Syawal itu adalah halal bihalal. Arti halal bihalal itu boleh dengan boleh. Maksudnya maaf bersimaafan. Tentunya sebagai manusia yang banyak kekurangan, walaupun juga ada kelebihan diberikan oleh Allah, tentu kita ada hal-hal yang membuat ibu yang merupakan kesalahan-kesalahan. Maka pada saat ini kembali kita saling bersimaafan. Mungkin ibu-ibu walaupun bertetangga, mungkin sering ketemu, tapi masih ada di antara kita yang sampai saat ini yang belum memberi maaf atau meminta maaf kepada sesama. Memang kata Rasulullah di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dihapuskan dosa-dosanya pada masa yang lalu. Dosa yang dihapuskan itu bukan dosa hablum minan nas. Yang dihapuskan itu dosa dengan Allah. Dosa ibu dengan ibu, ibu dengan tetangga, ibu dengan suami, ibu dengan yang lain, itu tidak akan terhapuskan dengan berpuasa. Andai pun ibu tambah puasa sebulan lagi, ibu bertetangga tidak saling bersimaafan, sampai tak akan bisa dimaafkan. Tak akan diampuni oleh Allah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka justru itu kebiasaan kita di Indonesia khususnya,
bulan Syawal ini hablum minallah kita diampuni berdasarkan hadis tadi, tapi hablum minannas kita tidak akan terampuni sesuai dengan salah satu hadis kudusi. Allah telah berfirman, seberat bumi dan langit kesalahan seseorang kepadaku, kata Allah, kalau dia benar-benar minta ampun akan aku ampuni. Tapi sekecil apapun kesalahannya sesama manusia, Allah tidak akan mengampuninya sebelum manusia yang bersangkutan untuk memberi maaf. Ini andainya ibu-ibu yang berbahagia secara hablum minallahnya bagus, tetapi hablum minannasnya tidak baik, maka Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, orang ini masih ditempatkan di dalam neraka. Bagus sholatnya, puasanya Senin Kemis, tahajudnya tiap malam, sedekahnya rajin, tapi hablum minannasnya tidak selesai. Dengan tetangga sebelah tidak teguran. Ya, sudah 3 tahun Ustaz tak teguran kami, hanya gara-gara anak dulu berkelahi. Tidak teguran dengan saudara karena gara-gara harta pusaka yang tak dibagi. Banyak hal-hal masalah-masalah hablum minannas kita yang tidak kita saling bersih-maafan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum manusia yang bersangkutan untuk saling bersih-maafan. Tentunya ibu-ibu yang berbahagia, itu makanya kebiasaan-kebiasaan baik di antara kita, kalau dia sudah mau naik haji, diundang tetangga, diundang keluarga yang lain, kenduri, lalu dia meminta maaf karena dia akan membersihkan dosanya, hablum minallahnya dengan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Jadi justru itu barangkali tidak ada istilah terlambat, karena cuma satu istilah. Kalau masih ada di antara kita yang belum saling memberi maaf, maka pada hari ini kitalah bersih maafan, walaupun kita sudah masuk pada bulan Zulqa'dah. Ibu-ibu yang berbahagia, pada sore hari ini, sebagaimana ayat yang dibacakan pada surah Al-Mu'min, ada beberapa kriteria orang-orang yang beriman yang sangat beruntung. Keuntungannya dijanjikan oleh Allah di dalam ayat ini adalah ulaika humul warithuna alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Apa untung yang dia dapat? Ulaikal humul warisun, mereka itu mewarisi surganya Firdaus. Kita yang mukmin yang lain juga beruntung, tapi khusus yang orang-orang ini akan masuk pada surganya Firdaus. Karena surga itu juga punya tingkatan-tingkatan, neraka juga punya tingkatan-tingkatan. Sama juga di dunia ada tingkatan-tingkatan hidup kita. Sama juga ibu menginap di hotel, ada tingkatan-tingkatannya. Ada standar, ada deluxe, ada macam-macam. Ya, di surga juga demikian. Sehingga kalau ada anak-anak kecil masuk surga, dia belum punya amal ibadah kepada Allah, dia masuk surga, tapi surganya yang paling bawah. Ya, dia baru lahir, tiba-tiba meninggal. Dia tidak berdosa, masuk surga dia, tapi surganya yang paling bawah. Ibu-ibu yang berbahagia, apa syarat orang yang pertama mewarisi surga Firdaus? Al-Quran menjelaskan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bukan sekedar sholat, tapi ada khashi'un, khusyuk. Walaupun para ulama fuqaha, khusyuk bukan merupakan rukun sholat. Artinya kalau khusyuk secara syarat dan rukun tidak membatalkan sholat, tapi khusyuk merupakan salah satu syarat untuk orang-orang yang bisa mewarisi surganya Firdaus. Ini sering, hampir setiap saat ketika kita membahas tak akan selesai-selesai.
Karena memang ibu-ibu yang berbahagia, khusyuk ini susah untuk diamalkan secepatnya, beda dengan sedekah. Kalau bersedekah begini, besok bisa kita buat. Tapi kalau khusyuk, ada proses-proses yang harus kita lalui. Saya Ustaz sudah 30 tahun saya sholat, terasanya khusyuk, bertingkat-tingkat, khusyuk juga bertingkat-tingkat. Maka justru itu ibu-ibu yang berbahagia, apa langkah-langkah kita supaya bisa sholat khusyuk? Asik ya. Kalau sholatnya para sahabat tak jelas, tidak bisa gitu ya. Bayangkan ibu-ibu yang berbahagia di dalam beberapa riwayat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau dia sholat itu yang sakit pernah dicabut panah dari punggungnya, tidak terasa ya. Bayangkan tuh, saking asiknya, khusyuknya bahasa lainnya asiknya. Coba kalau ibu lagi asik cerita, kalau lagi asik tuh banyak hal-hal yang lain tidak terasa ya. Tapi mencapai ke sana tentu ada proses, ada kebiasaan yang harus kita biasakan, ada ilmu-ilmunya yang harus kita siapkan, sehingga kita bukan hanya sekedar sholat, tetapi ada khusyi'un, ada khusyuknya. Apa langkah-langkah kita? Kita tidak membahas tentang rukun sholat, karena kita memang ibu-ibu yang berbahagia mungkin walaupun perlu ya. Ada juga di antara jamaah bertanya tentang sholat, yang artinya dia tidak tahu apa yang bisa membatalkan sholat secara rukun. Tetapi ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Pertama, harus mengerti apa yang kita ucapkan. Karena sholat itu tak boleh bahasa Indonesia. Kalau ada orang sholat bahasa Indonesia, itu sholat adalah salah satu pendapat yang menyimpang. Karena sholat itu adalah bahasa ibadah, dia harus bahasanya tertentu. Ada proses-proses memang. Kalau dia belum, umpama ada orang baru masuk Islam, baru masuk Islam Ustaz, tapi dia mau ikut sholat, baca Fatihahnya belum bisa, membaca bahasa-bahasa Arab yang lain dia belum fasih. Boleh ya, di dalam fikih disebutkan, kalau dia belum hafal Fatihah, dia boleh menyebut asma Allah, Ar-Rahman umpamanya. Tidak bisa dia Bismillahirrahmanirrahim pun dia tak bisa. Namanya orang baru masuk, belum dengar, apalagi lidahnya perlu dilatih umpamanya. Bisa dia, apa yang dia bisa menyebut asma-asma Allah ya. Karena inti daripada sholat itu aqimis sholata li dzikri. Kita sudah pernah membahas tentang bahasa sholat ya, bahasa sholat. Ada bahasa tubuh ya, dari bahasa tubuhnya itu anak tuh sopan gitu. Kan kalau ada, kita coba kalau ibu-ibu lihat ada tamu atau yang baru dikenal, taruhlah calon menantu, aku lihat bahasa tubuhnya sombong anaknya, padahal dia tak ngomong, tapi ada bahasa tubuhnya. Oh, bahasa tubuhnya ini penyayang. Sholat juga punya bahasa tubuh. Di dalam fikih disebut dengan rukun fi'li. Ini gerakan-gerakan sholat itulah bahasa tubuh. Ternyata ibu-ibu yang berbahagia, ada 3 bahasa di dalam sholat itu harus menyatu dalam kesatuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, semuanya menyatu dengan bacaan yang kita sebut. Maka di dalam ayat lain Allah telah menegaskan kepada kita, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah kata Allah orang-orang yang sholatnya lalai. Apa lalainya? Lisannya mengatakan inni wajjahtu, lisannya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi hatinya entah kemana melanglang buana. Beda dengan kita sesama. Kalau sesama masih bisa, Ustaz tak tahu apa yang dalam hati ibu-ibu ini. Tapi kalau Allah tahu dia, Allahu Akbar, hatinya, lisannya sudah mengatakan Allah Maha Besar, tapi hatinya mengingat yang lain. Ini tentunya
yang perlu kita melatih sehingga bisa khusyuk. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa mafhum? Di dalam bahasa Arab adanya mafhum, pemahaman Allahu Akbar itu selain Allah itu adalah kecil. Urusan dunia itu kecil, masalah itu kecil, yang besar hanya Allah. Ini ibu-ibu yang berbahagia. Apa ilmunya? Ilmu yang pertama harus kita mengenal Allah. Lalu kalau ditanya sebesar apa Tuhanmu? Kalau ibu-ibu ada ditanya orang agama lain, kalian mengucap Allah Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Sebesar apa Tuhanmu? Itu perlu menjawabnya dengan ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Bagaimana ilmunya? Allah itu bukan berbentuk fisik. Kalau fisik, saya punya HP saya umpamanya sama besarnya dengan HP ibu ini. Oh, HP saya ini lebih kecil, karena ini berbentuk fisik, jisim. Tapi kalau Allah tidak berbentuk fisik, jadi jangan disamakan lebih besar dari dunia, tidak. Dia bukan berbentuk fisik. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar, meliputi sekalian alam. Dia bukan berbentuk. Itu perlu belajar ilmu mengenal Allah. Maka justru itu Rasulullah SAW sebelum menurunkan perintah sholat 13 tahun mengenal Allah. Itu makanya di dalam ayat-ayat Allah selalu mengenalkan dirinya. Innallaha sami'un alim, wallahu alimun bizatis sudur. Banyak. Ini adalah Allah mengenalkan dirinya. Aku ini loh, aku ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu siapa yang menyampaikan? Allah. Di dalam ilmu balaghah itu namanya qarinah. Ada qarinahnya. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, ketika kita sudah mengenal Allah, maka terasa, oh Allah, kalau ada orang sebesar apa Ustaz Tuhan itu ada lebih besar dari Masjid Agung sana. Oh enggak, Tuhan itu bukan berbentuk fisik, enggak bisa disamakan dengan benda. Dia bukan berbentuk benda. Jadi ibu-ibu, ayat-ayat inilah yang menjelaskan, yang perlu belajar tentang ilmu ketuhanan, sehingga ketika kita sholat, disitulah kita dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, kita harus tahu apa yang kita ucapkan, tidak menerjemahkan arti dari sholat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Orang kafir Quraisy sebelum Islam Muhammad diutus, orang itu juga menyebut nama Tuhannya Allah. Kenapa kalian menyembah patung? Ya patung itu perantara. Itulah menurut pemahaman mereka. Maka justru itu ayat yang pertama turun bukan disebut nama Tuhannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan yang menciptakanmu. Siapa Tuhanmu? Fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Sudah, jangan dibayangkan bagaimana bentuknya. Pokoknya yang menciptakan langit dan bumi itu, itulah Tuhan. Nama Tuhan itu Allah. Siapa yang ngasih tahu Tuhan itu namanya Allah? Itulah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa nama Tuhan itu? Ada 99. Innalillahi tis'ina wa tis'ah. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Itu makanya ada hadis innalillahi tis'ina wa tis'ah isman. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Jadi isman itu artinya nama itu. Isman. Mas muka, siapa namamu? Jadi isman itu artinya nama. Jadi Tuhan itu punya 99 nama. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah selalu mengenalkan bagaimana kasih sayang Allah. Tidak sama dengan kasih sayang kita kepada sesama, Bu. Kita sesayang-sayangnya sama anak mungkin masih ada barangkali batasnya. Tapi kalau Allah tidak ada
Bayangkan ibu-ibu, kalau ada ibu punya anak, lalu anak kita tidak mengakui kita sebagai orang tuanya, bagaimana barangkali? Mungkin kita marah ya, paling tidak kita tegur barangkali ya. Tapi kalau Allah ada orang mengaku bahwa dia itu bukan Tuhan dia, Allah tak marah loh. Maka justru itu satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamunya ini bukan beriman kepada Allah. Umurnya sudah 52 tahun. Nabi Ibrahim mensyaratkan orang ini harus beriman baru dia dikasih makan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Hebat kau dari aku lagi. Kira-kira macam itulah bahasa kitanya. Berapa umur tamumu itu? 52 tahun. Nah, biar kau tahu 52 tahun itu yang kasih rezeki aku. Dia tak ngaku aku sebagai tuannya ini. Bahasa awak, tidak diakuinya aku tuannya. Tapi sudah 52 tahun umurnya. Setiap saat saya kasih rezeki. Mungkin lebih. Itu makanya ibu-ibu jangan heran. Orang-orang yang tak ngaku Tuhan sebagai Allah itu kok kaya-kaya Ustaz, punya ruko di Jalan Sudirman, di Jalan Ombak segala macam. Begitulah kasih sayang Allah. Padahal tak diakuinya Tuhannya tak siapa, tak tahu kita loh. Tapi Tuhan Maha kasih sayang, Dia tetap sayang, Ar-Rahman-Nya tetap melekat seluruh makhluknya, termasuk orang yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhannya. Maka Bismillahirrahmanirrahim sampai di dalam Al-Fatihah 2 kali diulang kata Ar-Rahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. 2 kali diulang. Kenapa? Allah menunjukkan Ar-Rahman-Nya. Walaupun tidak diakui, tapi kalau kita manusia terbatas, tak kuakui kau sebagai mak aku lagi, kata dia. Marah dia sama kita, berkelahi sama anak. Mungkin terluka hati kita, tak kita tegur dia. Mungkin kalau ada harta kita kasih dia. Tapi kalau Allah kita bilang, aku akui kau sebagai Tuanku, tak usah. Besok minta kau kasih. Pagi lagi belum bangun, rezekinya dibanyak. Tapi nanti ada Ar-Rahimnya. Inilah beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Maka ibu-ibu yang berbahagia, salah satu syarat sholat itu khusyuk, harus mengerti dulu apa yang kita baca. Tidak bisa Ustaz juga sudah 50 tahun lebih, belum bisa khusyuk sepenuhnya, cuma bertahap bu. Ibarat orang sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, tak bisa langsung habis dari wirid inilah besok nanti salat maghrib langsung khusyuk, tak bisa. Cuma barangkali kita tetap berusaha melangkah. Kadarnya, ibarat emas ada kadarnya. Kadar khusyuknya ada cuma takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat Allah. Tapi setelah itu lupa lagi, melanglang buana. Ada barangkali sama baca Al-Fatihah. Inilah ibu-ibu, kita gunanya banyak-banyak mengaji, belajar, banyak membaca untuk menambah. Maka menurut Syekh Muhammad Abduh, minimal bacaan Al-Fatihah itu harus mengerti, harus paham artinya. Artinya bukan diterjemahkan, kita menyebutnya maknanya paham. Inilah salah satu sholat itu bisa khusyuk. Maka ibu-ibu yang berbahagia, tidak segampang menceramahkan sholat khusyuk. Mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Khusyuknya sedikit bertahap-tahap. Mungkin mulai dari takbiratul ihram, mungkin Al-Fatihah, mungkin ketika sujud. Kalau kita sudah khusyuk, barulah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang mendapat warisan dari surga Firdaus, walladzina-hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menghindarkan dirinya dari hal yang sia-sia. Ini kita ini sering terjebak. Kita terjebak bukannya ibu-ibu, semua kita, baiknya ustaz, baik siapa. Sia-sia itu tidak berdosa. Tidak menceritakan orang, nah, ustaz kami kumpul-kumpul, tak ada kami ghibah-ghibah, ini tak ada ustaz. Cuma tidak bermanfaat. Jadi makna sia-sia di sini tidak merugikan orang lain, tapi bagi kita juga tidak bermanfaat.
Waktu kita itu jawabannya terbuang, tidak bermanfaat. Inilah namanya menghindari hal yang sia-sia. Nah, ini ibu mengamalkannya juga agak rumit. Usahakan setiap saat, setiap detik kita ini bagaimana bisa bernilai. Gerakan kita, ngomong kita, pekerjaan kita bernilai. Nah, ini susah. Ada gerakan kita itu kadang-kadang tidak punya nilai, tidak ada manfaat baik bagi diri kita, baik bagi orang lain. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bukan sia-sia Ustaz, lebih menjadi moderat. Kumpul dia 5 menitnya yang baik cerita itu. Kalau udah lebih 5 menit, udahlah. Mulai dari gang sana sampai gang sana dibacalah semua orang. Nah, tapi tak pula ibu-ibu di sini, Bu. Kalau udah kumpul, 5 menitnya yang baik. Inilah ibu-ibu yang perlu kita melatih diri, termasuk juga saya sendiri. Kita latih bagaimana ini saya ini habis sholat Jumat ini bagaimana saya minimal untuk diri saya bermanfaat. Mungkin untuk kesehatan bermanfaat, mungkin untuk ibadah bermanfaat, mungkin untuk anak bermanfaat, mungkin untuk istri bermanfaat. Demikianlah melatih diri. Jangan sampai ada yang sia-sia. Sia-sia itu apa Ustaz? Tidak bermanfaat. Tapi tidak pula mudarat bagi orang lain. Kalau sudah mudarat itu bukan sia-sia lagi namanya. Kumpul dia, tapi bukan sekedar sia-sia, tapi justru mengandung mudarat. Apa mudaratnya? Disitulah dia menggunjing orang. Ya, disitulah dia barangkali membuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu bukan lagi sia-sia Ustaz. Itu yang dilarang atau disebut mudarat. Maka ibu-ibu yang berbahagia, jadikanlah ngomong bagaimana ngomong yang tak sia-sia. Rasulullah menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Itu makanya para orang-orang tasawuf itu jarang dia ngomong kalau ngomongnya tidak bermanfaat. Takut ngomongnya melentur ke sana kemari. Kenapa? Satu kalimat saja keluar dari lisan kita itu pasti akan tercatat oleh malaikat raqib pun atau atid. Maka ibu-ibu yang berbahagia, melalui ceramah ini mari kita berusaha supaya waktu kita jangan sampai sia-sia. Padahal sia-sia itu belum tentu dosa, tapi bagaimana waktu kita bermanfaat. Punya nilai manfaat. Ibu ini duduk tapi punya nilai manfaat. Apa manfaatnya Ustaz? Yang bukan Ustaz yang cerita. Rasulullah yang bilang, duduk pada satu majelis, mendengarkan, duduknya malaikat dikirim, didoakan kita selama berada. Berarti kita masih bermanfaat. Ngomong kita mengandung nilai-nilai nasihat, bermanfaat ngomongnya. Jadi inilah ibu-ibu yang berbahagia. Kriteria orang yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bagaimana waktu kita tidak mempunyai nilai yang sia-sia. Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka melaksanakan zakat. Ini di dalam hukum Islam sering disampaikan hari ini ibu-ibu yang berbahagia, zakat bukan sekedar rukun Islam. Kan rukun Islam tuh, secara rukun Islam dia diturunkan pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah, sama turunnya dengan melaksanakan ibadah puasa, sama-sama tahun kedua Hijriah. Tapi zakat hari ini merupakan salah satu benteng umat Islam. Benteng, Bu. Maksud Ustadz benteng itu apa? Bisa gara-gara uang zakat ini membuat orang tetap dia di dalam agama Islam. Apa contohnya Ustaz? Mungkin kalau di dalam kota ini jarang terjadi, tapi kalau di sudut-sudut kota banyak orang-orang kita Muslim yang terjebak dengan bantuan-bantuan dari agama lain yang pada akhirnya dia murtad. Ini bahasa kasarnya. Tapi kalau ada uang zakat,
tentu bisa bisa dibayarkan dengan uang zakat. Karena masalah-masalah umat tidak cuma masalah hukum. Tidak bisanya ustadz yang menyelesaikan. Kalau ustadz itu hanya barangkali menanya, dijelaskan secara syar'i. Tapi ada orang tidak butuh itu. Saya sudah banyak pengalaman, Bu, ya. Datang dia dengan air mata, dengan cerita yang begitu sedih, ya. Ustadz, saya dulunya agamanya ini, saya ditarik begini. Kalau tidak ada ini, saya nanti dibalik lagi ke agama sana. Ada, Bu. Minimal ada 3 kasus yang saya tumpai yang datang kepada saya untuk cerita yang intinya kalau tidak punya uang, dia bisa pindah agama. Nah, itu intinya. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara bisa terlilit utang, gara-gara ada satu kasus dengan suaminya masuk agama asalnya balik, suaminya ngancam. Nah, ini ancam, apa ancamnya? Kalau kau tidak mau ngikut aku, ongkos sekolah kalau anak kau tuh bayar SPP dia. Kan duit nih sampai 3 tahun tak dibayar SPP, karena dia sekolahnya swasta. Dia tidak mampu bayar secara ekonomi, dia sayang sama anaknya. Sementara imannya mungkin tidak seperti kita ini, cuma dia memang Islam. Kalaulah imannya tanggung-tanggung, daripada saya susah, ya Allah saya ikut. Kan gitu ya, Bu. Ini jadi inilah kehadiran daripada hasil dari zakat. Karena zakat itu ada 2 unsur, ada yang memberi, ada yang asnaf yang wajib menerima zakat, termasuk salah satunya lil fuqara wal masakin. Jadi dia datang, dia bukan nanya hukum. Kalau nanya hukum Ustaz senang jawab, ibu juga bisa jawab. Tapi nanya, Allah Pak, sudah 3 tahun anak saya, bentar lagi dia mau tamat nih, mau ujian nih. Bapaknya sudah kami pisah, dia sudah lari ke agamanya. Saya diancam Pak, kalau dia tak mau saya ikut sama dia tak mau biaya anak saya SPP tak mau bayar biaya, bukan sekedar SPP, membiayai sewa rumah segala macam lah, namanya kehidupan, Bu. Bayangkan, Bu, kalau zakat hadir di situ, berapa utangnya, gitu. Kalau ada duit kan gitu, Bu. Kalau ibu orang kaya, ya di daerah kami ada begitu, Bu. Emaknya sudah masuk Kristen, anaknya dulu Islam, disekolahkan sama ibunya anaknya. Mungkin kalau saya kenal bilang ibu, tahulah ibu orangnya, karena dia dekat tetangga. Tapi kalau kita tak punya duit, sabarlah, sabar. Nggak bisa, Bu, sabar jawabannya. Apa pula sabar lagi? Kalau sabar, masuklah besok istiwalah dia. Inilah ibu-ibu yang berbahagia. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka itu sudah wajib zakat mengeluarkan. Sehingga zakat itu ada 2 syarat wajib zakat itu. Pertama, ada di sana waktunya itu memang 1 tahun. Kemudian ada batas yang wajib zakat. Karena memang ada jamaah bertanya, Ustaz, saya pedagang Ustaz, duit saya cuma 30 juta, wajib tidak saya zakat? Artinya apa? Dia tidak mengerti yang wajib zakat itu ada batasnya. Jadi bagaimana batas wajib zakat itu? Dia sudah punya harta 85 gram dalam setahun. Kalau dia punya penghasilan 85 gram itu, kalau sekarang emas mahal, Ibu, lebih daripada 60 juta kalau 85 gram ya. Berapa 1 gram? Jadi menurut harga emas, Bu, kalau emas murah ya murah. Kalau dulu mungkin gajinya 5 juta bisa berzakat. Kalau sekarang mungkin tidak, kena emas makin naik. Sudah kami hitung. Ternyata kalau 5 juta belum. Kenapa? Kalau 5 kali 12 baru 60 juta. 85 gram berapa? Berapa 1 gram sekarang, Bu? Lebih kan? Itulah caranya. Boleh diangsur setiap bulan, boleh dibayar sekali dalam setahun. Ketika nisabnya ada haul itu masa, maksudnya nisab itu adalah batas jumlah zakat, termasuk penghasilan kita hasil daripada pengembangan pendapat para ulama kita tentang wajib zakat. Maka justru itu ibu-ibu yang berbahagia, kalaulah orang yang punya penghasilan, orang yang berzakat itu benar-benar diberdayakan, maka insya Allah
Tak ada lagi kita ini. Kalau ada di sini yang susah, kemudian berdagang bisa dibantu untuk menyeimbangkan usahanya. Walaupun barangkali tidak berhasil, perlu ada analisa apa masalahnya, di mana salahnya dan sebagainya. Inilah barangkali manfaat dari zakat. Justru itu di dalam sejarah dijelaskan, ketika dulu kita dijajah oleh penjajahan Belanda, ketika cerita sholat Belanda tidak terusik, silakanlah kalian sholat. Ke zikir silakanlah, puasa silakanlah. Tapi kalau cerita zakat, dia sudah mulai terusik. Wah, dipersulit sama orang Belanda. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu ekonominya bagus, pasti nanti kita yang akan diusir dari sini. Jadi kalau kita ekonominya bagus, tak ada orang miskin, tak ada orang susah, wah, Islam akan jaya. Mau bikin masjid, uang ada, tak perlu minta-minta. Nah, inilah ibu-ibu yang berbahagia, khususnya bagi ibu-ibu yang wajib berzakat. Laksanakanlah zakat, berilah kepada lembaga resmi. Kenapa kepada lembaga resmi, Ustaz? Supaya lebih berdaya. Cara berdayanya, kalau ibu cuma duitnya zakatnya cuma 300.000 sebulan, dikasih sama tetangga, memang bermanfaat. Tapi 2 minggu setelah itu habis uang 300 tuh. Kadang-kadang sewa rumah pun tak cukup. Tapi kalau diberi lembaga resmi dikumpul. Setelah dikumpul datanglah dia minta apa usaha. Tidak dikasih 300.000, dikasih 3 juta, dikasih 4 juta dan seterusnya. Inilah sebabnya kenapa kita disuruh dihimpun supaya lebih berdaya, supaya bisa diberdayakan, tidak mengajak kita menjadi hanya orang menunggu. Kalau nak menunggu nih, biasanya tanggal 5 nih orang gajian nih, orang sebelah nih zakat nih. Ini dia belum pulang dari kerja nih, ditunggulah dia sampai pulang. Kenapa? Nanti kalau dia pulang diharapkan mengeluarkan zakat sama Allah. 3 hari tak kerja lah. Kalau istilah orang sekarang adalah orang seperti itu, siang tak kerja kena darah duit, mengajak dia malas. Inilah ibu-ibu yang berbahagia, antara lain orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan ya Bu, silakan kita diskusi, kita 5-10 menit. Sengaja saya siapkan waktu. Silakan Bu. Ya. 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 Yang Ibu tanyakan apanya sekarang, Bu? Jadi itu namanya kalimat thayyibah. Atau disebut juga zikir. Kalau kita membaca kalimat thayyibah termasuk sholawat, Al-Quran sudah menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, banyaklah baca sholawat pada tempat-tempat yang layak. Termasuk ibu-ibu mau dari rumah ke mushola ini baca sholawat silakan. Asal jangan baca sholawat di kamar mandi. Ya, tapi kalau di tempat sambil memasak, sholawat. Orang-orang tua kita dulu, kita barangkali masih bayi, kalau di kampung kami itu kan pakai buayang Bu ya, mendindong kalau istilah orang kampung kami, mendindong kan itu pakai sholawat ya. Jadi sholawat merupakan salah satu zikir yang paling ada 3 kata Rasulullah pahala, ada 4 lagi. Pertama diangkat derajatnya, sekarang baca sholawat 10 kali. Pahalanya 10 kebaikan, dihapuskan dosa-dosanya. Inilah orang yang membaca sholawat. Jadi banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain Bu? Cukup atau ada pertanyaan? Usahakan di dalam wirid kita ini ada semacam diskusi ya Bu. Jadi Ibu mungkin bisa melepaskan keraguan, saya juga bisa menambah
ilmu. Jadi bukan berarti saya lebih, tapi mungkin menambah ilmu, karena ilmu kami ini dari jemaah nih Bu. Kami tahu mengukur dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan. Karena memang hari ini dunia terbuka itu ya, kita buka itu ceramah, kita buka TV ceramah. Kadang-kadang yang dia ceramahkan, ibu juga belajar sekolah. Kadang yang saya pelajari Ustaz dengan saya ceramah Ustaz, atau yang ceramah Ustaz sendiri dengan yang ceramah Ustaz sana, kok begini, bagaimana caranya? Kami bingung nih Ustaz, kami ini jamaah nih. Bagaimana solusinya sehingga nanti begini, ini begini. Sama lah orang datang ke musola ini, ada yang dari Jalan Baru masuk ke An-Nasirun, ada yang dari Jalan Merdeka. Tujuannya kan Nasirun. Jangan pula bilangnya aku An-Nasirun itu dari Jalan Baru, jalan apa namanya Jalan Baru ini? Jalan Baru masuk Gang Merapi lurus. Ada pula dari mana? Dari Jalan Merdeka masuk Gang Bahagia. Nah itu lurus. Tetap tujuannya ke musola walaupun jalannya berbeda. Demikian juga mengenai masalah, apalagi bicara mengenai hukum-hukum termasuk tadi masalah fikih. Pasti ada perbedaan, tapi bagaimana supaya kita tidak bingung, perlu ada penjelasan-penjelasan. Kalau tidak ada kita tutup ya Bu. Ya Bu. Masuk keluar ke daerah ini. Masyarakat daerah yang luar yang lebih kurang kehidupannya daripada tetangga kita. Itu satu lagi 85 gram itu emas murni 24 karat atau 22 karat? Emas murni. Ya. Berarti 85 emas Ya, ya? 85 gram. Gram ya. Bukan satu emas itu berapa gram? Tapi kalau emas 24 kan nggak ada orang bilang gram. Yang pakai gram emas 22. Satu emas 2,5 gram ya. Ya. Biasanya gitu, salah saya gitu. Kalau umpamanya satu emas itu 2.400.000, taruhlah segitu. Berarti kalau 1 gram tuh sekitar 1 juta ya. Gitu ya Bu. Itu biasanya itu kan orang emas, kita tanya berapa harga emas sekarang, karena standarnya di situ. Jadi emasnya tetap emas murni. Kemudian yang kedua mengenai penyaluran namanya Ibu. Karena Al-Quran menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sekarang mana yang lebih bagus? Jadi kalau berbicara mengenai tetangga, itu ada tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 2 hubungan. Setelah tetangga dia ada hubungan keluarga. Tetangga yang kedua, tetangga sesama muslim. Tetangga yang ketiga, tetangga tapi non muslim. Jadi tetangga yang lebih baik itu asal tidak tanggung jawab kita adalah tetangga yang nomor 1 yang 3 hubungan tadi. Seagama, ada hubungan kerabat. Ya, itulah tetangga yang punya 2 hak istilahnya, yang 3 hak ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada jelaskan Ibu masalah tetangga. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada yang 2 hak. Yang 2 hak itu si agama tapi tidak ada hubungan kerabat. Ada yang ketiga tidak si agama, tidak kerabat. Itu tetangga juga namanya. Atau di dalam Al-Quran disebut tetangga jauh. Tetangga jauh itu bukan rumahnya yang jauh, tapi hubungannya cuma non muslim. Jadi mana yang lebih bagus? Tentu sebenarnya kita sendirilah yang Bu? Yang menilai. Karena itu masalah lepas ya. Yang jelas kalau di dalam Al-Quran itu fuqara, fakir. Kita menurut kita tetangga ini, karena tetangga juga seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kita bisa memilih. Mungkin Ibu ada tetangga 3 yang miskin. 1 rajin ke masjid, 1 tak pernah ke masjid.
Walaupun sama-sama sah, yang tak pernah ke masjid dikasih sah juga, dia muslim karena dia fakir. Nah, itu tergantung kepada penilaian kita. Mungkin oh ini miskin, tapi miskinnya ini kita lihat dimanfaatkan untuk apa? Oh ini anaknya sekolah nih, sekolahnya lagi butuh betul nih. Ini memang butuh juga, tapi mungkin barangkali hanya sekedar untuk dimakan. Nah, jadi itu tergantung bagi kita yang menilai ya Bu. Jadi tidak ada bagusan sana. Tapi yang jelas kata Rasulullah di dalam salah satu perintahnya kepada sahabatnya waktu memerintahkan Muaz bin Jabal ke Yaman, ambillah harta di antara wa yu'khazu min aghniyaihim wa turaddu min fuqaraihim. Ambillah harta dari orang kaya mereka dan serahkan kepada fakir miskin mereka. Artinya ketika kita mendapat harta di Dumai, kita diserahkan juga di Dumai. Kenapa gitu Ustaz? Itulah salah satu perintah Rasulullah ketika memerintahkan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Muaz pergi ke Yaman sana, ambil zakat orang sana, tapi serahkan juga sama orang sana. Itu maknanya tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu min fuqaraihim. Ambillah harta dari orang kaya mereka sana, tapi kembalikan balik kepada orang-orang fakir miskin di sana. Itu makanya kalau di dalam Basnas itu ada namanya sigot terikat. Umpamanya ibu berzakat ke Basnas, ibu bilang sama orang Basnas, ini zakat saya, tolong kalian kasihkan sama orang miskin, atau taruhlah kalau ibu sebut nama silakan, yang ada di gang Gang Merapi sana. Itu terikat dia, tidak boleh diserahkan sama orang lain. Jadi boleh mensigotkan gitu ya Bu, boleh. Itu namanya terikat. Sehingga orang di mana alamannya Bu, kami dicatat alamannya, dia tengok betul enggak dia mustahid itu dulu. Kalau betul mustahid, disitulah dia akan salurkan. Jadi kalau mana yang terbaik sesuai dengan penilaian kita. Tadi sudah saya jelaskan, ada tetangga punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang mempunyai 1 hak. Nah, ada lagi Bu? Ya. Yang 85 gram. yang namanya Pak? Nisabnya. Nisabnya. Boleh nggak Pak? Seperti yang diberikan pakaian. Nah, pakaian itulah yang kita berbagi kepada. Pakai benda lah istilahnya Bu. Bolehkah berzakat dengan benda? Kan itu pertanyaan secara umumnya Bu. Umpamanya kita pedagang kain, kita zakat baju. Karena ya. Kain. Ya. Kita baju boleh kita zakatkan. Satu, yang keduanya zakatnya dilakukan atau tidak? Oh gitu. Mengenai zakat, kalau kita lihat berujuk kepada ayat mengatakan berilah ketika kalian panen. Kalau dia umpamanya kita berzakat seperti padi, zakatnya tentu padi. Tapi kalau kain, atau taruhlah kita berdagang kain, lalu zakatnya kain. Kalau kita lihat dari sisi manfaatnya, tapi saya sebenarnya ini masih belum bisa saya jawab nih Bu, kalau masalah ini ya, karena memang ini hal-hal baru ya. Karena biasanya orang berzakat pedagang itu dihitung jumlah uangnya, barulah dizakatkan uang. Tapi kalau dia berzakat kain, barangkali ini perlu saya diskusi sama kawan-kawan saya, karena nanti saya jawab, takut saya salah Bu, karena memang belum pernah terjadi pertanyaan. Mungkin ini salah satu penambahan ilmu bagi kami nanti Bu ya. Jadi nanti akan kami coba mendiskusikan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau yang jelas kalau
tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian, berzakat dengan hasil pertanian, peternakan kambing umpamanya, kalau udah 40 ekor, zakatlah 1 ekor kambing ya. Tapi kalau kain mungkin perlu saya minta tangguh sama ibu ya, insya Allah bulan depan. PR ya Bu. Tapi biasanya, ini biasa, ini kan pertanyaan ibu tadi saya peding ya. Biasanya kalau pedagang apapun yang dia usahakan itu biasanya zakatnya dalam berbentuk uang. Ya, itu dinilai kainnya harganya berapa sehingga nanti kalau pedagang itu biasanya sudah paham cara menghitung tentang zakatnya. Tapi kalau kain nanti insya Allah kalau masih panjang umur bulan depan kalau apa kita akan menjelaskannya. Ada lagi yang lain Bu? Cukup Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kajian-kajian kita bermanfaat. Sekali lagi harapan saya, mungkin harapan pengurus dan ibu-ibu semua, supaya ada peningkatan ini. Kita habis bulan Ramadan ini, usahakan kalau perlu ceramahnya cuma setengah jam, yang lainnya kalau perlu dikasih batas kami penceramaan itu kan namanya penceramah orang biasa cerita, nanti tak tahu waktu kan. Ceramah setengah jam, tanya jawab 15 menit. Jadi ibu-ibu mencari apa? Mencari bahan lah. Ada yang ragu, aku sholat saya ragu, saya begini-begini. Tanya, namanya masalah kita ya Bu. Nah, jadi sehingga dengan demikian ibu-ibu itu biasanya lebih berkesan. Kata Rasulullah, as-su'al miftahul ulum. Pertanyaan itu kuncinya ilmu. Nah, maka ketika Rasulullah ditanya, siapa gudangnya ilmu? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu, tapi Ali itu pintu. Karena Ali itu suka bertanya ya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.